Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis sore 27 Juli 2023. Tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Saya Dara Putri Novalini. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 203 pohon ganja ditemukan Satres Narkoba Polres Tanah Karo di hutan Tahura yang berada di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. 203 pohon ganja siap panen ditemukan Satres Narkoba Polres Tanah Karo dari 6 titik lokasi yang berbeda. Ladang ganja ini berada di kawasan hutan Tahura di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, perbatasan Kabupaten Langkat. Untuk mengkelabuhi petugas, maka pohon ganja tersebut ditanam oleh pelaku dengan tanaman lain di tepian sungai dan juga tebing. Dalam pengungkapan ini, petugas kepolisian membawa 2 tersangka, yakni AS dan KS, warga Desa Kutarakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Kemudian dilakukan pencabutan tanaman ganja yang diperkirakan ketinggiannya dari 30 cm hingga 170 cm. Menurut Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman, pengungkapan ladang ganja ini setelah penangkapan kedua tersangka dengan barang bukti narkotika jenis ganja di dalam karung goni pada Rabu malam. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan pengembangan dari kedua pelaku bahwa barang haram tersebut berasal dan ditanam di kawasan hutan Tahura, Bukit Barisan. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda melalui program prioritas. Dari 5 program tersebut, salah satunya yaitu pemberatan narkoba yang merupakan musuh bersama. Kepada masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan pengawasan di lingkungannya masing-masing. Jika masyarakat menemukan adanya peredaran narkoba, diharapkan langsung memberikan informasi kepada Polres Tanah Karo. Tersangka atas nama AS, kemudian usia 35 tahun, pekerjaan petani, alamat di Desa Kutarakyat. Kemudian yang kedua, inisial GS, usia 32 tahun, kemudian disisir pada pagi hari ini. Rekan-rekan bisa menyaksikan sendiri dan melihat kami melakukan penyisiran terhadap TKP perolehan ganja, ada 6 titik. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti saat ini diamankan oleh Polres Tanah Karo di Polres Tanah Karo dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup kurang lebih dari penjara. Satuan Narkoba Polres Padang Sidempuan menggerebek rumah pengedar sabu dan mengamankan 4 paket narkoba di Kelurahan Batuna 2 Jaya, Kota Padang Sidempuan. Beginilah detik-detik penggerebekan di salah satu rumah warga di Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batuna 2 Jaya, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidempuan. SH alias Dodo yang merupakan seorang pengedar narkoba jenis sabu tidak dapat berkutik setelah diamankan petugas Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan. Sebelum petugas melakukan penggeledahan di rumah, pelaku SH alias Dodo langsung menyerahkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket yang disimpan di dapur rumahnya. Setelah pelaku menyerahkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, petugas menggeledah lemari pakaian pelaku. Setelah melakukan penggeledahan, petugas tidak menemukan barang bukti lain. Sementara, pelaku bersama sang istri langsung dibawa naik ke mobil petugas untuk dibawa ke Mako Polres Padang Sidempuan menjalani pemeriksaan. Kasat Narkoba Polres Padang Sidempuan AKP Jasama Sidaputar mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan informasi warga yang resah akan peredaran narkoba di daerah tersebut. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kita ada mengamankan 2 orang yang termasuk Pak Supri di Batuna 2, di mana informasi dari masyarakat bahwa sering menjual atau bertransaksi narkoba. Jadi sampai saat ini telah kita amankan tadi kedua Pak Supri dan masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Pelaku yang merupakan seorang residivis kasus narkoba pada tahun lalu kini kembali mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kejaksaan Negeri Sibolga resmi menahan petugas pemasaran produk pendanaan kredit di unit salah satu bank BUMN di wilayah kota Sibolga berinisial HT terkait temuan korupsi dana kredit senilai 2,9 miliar rupiah. Penahanan yang dilakukan Kejari Sibolga usai tersangka HT menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Sibolga selama 1 jam. Usai resmi menjalani pemeriksaan, tersangka HT selanjutnya dibawa pihak Kejaksaan Negeri Sibolga ke Lapas Kelas 2 Kota Sibolga untuk menjalani proses penahanan. Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Gunawan Wisnu didampingi Kasih Tindak Pidana Khusus Pitsus Togap Silalahi mengatakan bahwa penahanan tersangka HT merupakan hasil dari tindak lanjut penyelidikan kasus korupsi pendanaan kredit di salah satu bank BUMN unit Sibolga yang merugikan keuangan negara mencapai 2,9 miliar rupiah. Selain menahan tersangka HT, Kejari Sibolga akan menerbitkan surat DPO terhadap tersangka JH terkait dalam kasus ini. Tersangka JH diketahui berperan sebagai orang yang mencari kreditur dan penyelidikan kasus korupsi pendanaan kredit di Bank BUMN unit Sibolga tersebut terus ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Sibolga. Tim dari Pitsus sudah bekerja sama dengan tim Intel, nanti dilakukan DPO pencarian daftar orang pencarian ya, dan kita akan bersurat ke Kejagung untuk meminta keberadaan di mana sih si tersangka curiak ini. Masyarakat semakin resah dengan maraknya aksi begal dan geng motor yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik di Kota Medan maupun di Kabupaten Deli Serdang. Aksi kejahatan para pelaku begal dan geng motor sangat meresahkan masyarakat. Meskipun aparat kepolisian sudah beberapa kali melakukan penangkapan para pelaku. Para pelaku yang diamankan petugas Satreskrim Polresta Deli Serdang tercatat masih rata-rata di bawah umur. Mereka diamankan karena terlibat tawuran antar geng motor di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa. Peristiwa terbaru aksi geng motor melakukan aksinya di wilayah Kecamatan Beringin. Korbannya pagi tadi pulang dari sholat subuh dan langsung dibegal. Akibatnya sepeda motor korban raib dibawa kabur. Tidak sedikit juga aksi para begal yang tertangkap masyarakat dan menjadi bulan-bulanan warga hingga pelaku meninggal dunia. Salah seorang tokoh pemuda di Deli Serdang, Juliadi Pulungan mengatakan, sebagai warga masyarakat, ia meminta agar pihak kepolisian bertindak tegas dan terukur. Selain itu, pemerintah bersama stakeholder hadir di tengah masyarakat dan memberikan rasa aman akibat aksi begal yang hingga kini semakin banyak. Aktifkan siskamling agar membatasi ruang gerak para pelaku begal di seluruh kecamatan maupun sudut desa. Sementara itu, penertiban kendaraan bodong harus dimasifkan oleh pihak penegak hukum, sehingga penada praktek jual beli berkendaraan bodong dapat dihentikan. Secara otomatis begal juga akan dapat teratasi. Di sisi lain, masyarakat juga harus sadar hukum agar tidak membeli kendaraan tanpa surat-surat resmi atau istilahnya kendaraan bodong. Jika praktek ini dapat dihentikan, maka secara otomatis para pelaku begal juga akan dapat diminimalisir. Ya, pemirsa, dari Kabupaten Deli Serdang kita menuju Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Tapanuli Selatan. Sebanyak 50 relawan di Tapanuli Selatan mengikuti latihan potensi SAR teknis pencarian dan pertolongan di ketinggian yang digelar Basarnas selama 5 hari di Kabupaten Mandailing Natal. Guna meningkatkan pengetahuan masyarakat yang tergabung dengan relawan kebencanaan, Basarnas Provinsi Sumut membuka pelatihan potensi SAR untuk teknis pencarian dan pertolongan pada saat kejadian bencana di ketinggian. Pelatihan ini diselenggarakan di Kabupaten Mandailing Natal selama 5 hari yang diikuti oleh 50 peserta di Tapanuli bagian selatan. Pembekalan yang diinstruksikan para pemateri dari Basarnas mulai dari cara teknis, pertolongan, dan pencarian dilakukan dengan langsung mempraktekannya. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Budi Prayitno, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan keterampilan serta pengetahuan masyarakat saat terjadinya bencana. Diharapkan para peserta juga harus memperhatikan faktor keselamatan pribadi dan juga timnya.
Pelatihan bagi potensi SAR yang ada di Manidata. Program ini sangat penting karena untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada, khususnya kompetensi SAR yang ada di Manidata dan sekitar. Ini pelatihan teknis pertolongan di ketinggian, sangat berisiko, full power, dan diharapkan yang hidupkan adalah safety first, keselamatan bagi diri sendiri, tim maupun korban yang akan kita laksanakan. Sementara itu, pemirsa, kapal patroli milik PSDKP Belawan Rabu sore menangkap 4 kapal lokal melanggar jalur penangkapan ikan. 4 kapal lokal yang diamankan dalam operasi mendukung migrasi perizinan penerimaan negara bukan pajak. Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung meninjau ratusan kapal nelayan berada di dermaga pelabuhan perikanan samudra di Gabion, Belawan, Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka proses migrasi perizinan kapal perikanan 6-30 jeti dengan jalur di atas 12 mil. Maka otomatis akan dikenakan penarikan pungutan hasil perikanan PHP pasca produksi yang akan memberikan keadilan berusaha. Selain mengamankan kapal dan tidak memiliki surat dokumen yang lengkap pada saat ke laut menangkap ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perikanan tangkap untuk bermigrasi perizinan dari izin daerah menjadi izin pusat dapat melaut di atas 12 mil. Tadi 2 pelaku usaha memiliki 19 kapal yang izin daerah karena dia menyadari usahanya ada di atas 12 mil, maka atas kesadaran sendiri mereka mengurus izin migrasi izin daerah menjadi izin pusat. Ini tentunya saya sangat mengapresiasi kepada kejujuran dan kesadaran dari pelaku usaha tersebut untuk berpindah izin dari izin daerah ke izin pusat. Untuk percepatan proses migrasi perizinan berusaha telah diterbitkan dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.7-1-KP-7-2023 tentang migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan. Direktur Jenderal PSDKP Laksda TNI Dr. Adin Nurawaludin mengatakan layanan ini dilakukan diiringi komitmen pelaku usaha untuk bermigrasi perizinannya. Dengan adanya program migrasi perizinan kapal agar sumber daya dan usaha perikanan tetap berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya para nelayan. Ya, pemirsa, informasi terkait konferensi penyiaran 2023 akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebagai upaya mendorong para akademisi, praktisi, dan peneliti untuk menemukan perspektif baru media komunikasi dan penyiaran, serta mewujudkan ekosistem penyiaran Indonesia ke arah yang lebih baik, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar Konferensi Penyiaran Indonesia 2023 di Medan. Penyelenggaraan Konferensi Penyiaran Indonesia 2023 yang telah menghasilkan tulisan dari para akademisi menjadi acuan ke depan bagi KPI untuk membuat keputusan dan kebijakan penyiaran yang lebih baik. Konferensi Penyiaran Indonesia yang digelar sejalan dengan indeks kualitas program siaran televisi agar ke depan dapat memperbaiki konten siaran di lembaga penyiaran, khususnya terkait dengan program siaran pemilu. Memasuki tahun politik, lembaga penyiaran memiliki peranan penting untuk membawa pesta demokrasi Indonesia ke arah lebih baik dan menghasilkan pemimpin berkualitas. Saat ini KPI tengah merancang pedoman pengawasan pemilu yang akan disosialisasikan dalam waktu dekat kepada lembaga penyiaran dan peserta pemilu, agar semua pihak dapat mengetahui regulasi dalam masa kampanye, serta tayangan yang layak untuk disiarkan. Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan, pelaksanaan pemilu dalam lembaga penyiaran masih taat akan aturan, dapat mendorong suasana kondusif dan masyarakat cerdas memilih dibandingkan media digital baru. Tapi per hari ini banyak sekali lembaga penyiaran dalam konten-konten siarannya sudah mencuplik dari platform di media digital. Bagi kami itu juga, menurut saya itu kemunduran, karena bagi kami
TV dan radio adalah media mainstream yang benar-benar masih taat aturan pada aturan regulasi yang ada. Nah, kenapa lembaga penyiaran yang kita awasi dan lebih tertib malah mengambil konten-konten dari media sosial yang secara konten banyak sekali jauh dari semangat kebangsaan, nilai norma ketimuran. Konsolidasi antara perguruan tinggi dan KPI menjadi penting. Dukungan dan kontribusi yang diberikan dapat mendorong penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan menghasilkan penyiaran yang lebih bertanggung jawab. Ini penting ya untuk sebagai host mendiseminasi hasil dari diskusi dan konferensi ini. Sehingga kita bisa menjadi punya kontribusi agar pemilunya menjadi lebih bagus dan penyiarannya menjadi lebih bertanggung jawab. Saya kira itu aja. Peran lembaga penyiaran televisi dan radio dalam memberikan informasi mewujudkan pelaksanaan pemilu yang sehat dan bermartabat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Utara KONI Sumut mendorong seluruh pengurus cabang olahraga, cabur terutama cabur unggulan Sumut untuk fokus dalam tahapan pematangan dan juga persiapan para atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2024 mendatang. KONI Sumut meminta kepada seluruh pengcap cabur yang akan bertanding di PON 2024 mendatang untuk serius dan ketat dalam mempersiapkan para atletnya agar nantinya mampu mendulang berbagai medali di pagelaran PON 2024. Sebagai tuan rumah, KONI Sumut berharap Sumut sebagai provinsi yang nantinya mampu meraih medali paling banyak dan melahirkan atlet dari berbagai cabur untuk dapat mengikuti pelatihan nasional dan mewakili Indonesia di ajang olahraga bertaraf internasional seperti SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade. Wakil Ketua KONI Sumut Agung Sunarno menyebutkan KONI menargetkan perolehan 70 medali yang diperkirakan akan dapat diperoleh dari beberapa cabur unggulan yakni wushu, taekwondo hingga pencaksilat. Kita memberikan kepercayaan kepada pelaku cabang olahraga. Mereka mampu mendatangkan pelatih dari luar negeri tentu yang terbaik kan gitu ya. Kita kasih kebebasan kepada mereka. Kita konsultasi karena nanti yang akan membayar dalam tanda kutip pelatih itu kan KONI Sumatera Utara. Carilah yang terbaik, atlet-atlet atau pelatih-pelatih yang terbaik di dunia ini bisa membantu Sumatera Utara dan medali. Sementara itu, KONI Sumut juga membebaskan kepada seluruh pengcap cabur jika ingin menggunakan jasa pelatih asing dan ingin melakukan pelatihan di luar negeri dengan catatan harus memberikan prestasi yang signifikan di ajang PON 2024 mendatang. Pemirsa, menjelang peringatan HUT RI tahun 2023, 40 calon anggota Paskibraka Kecamatan Linggabayu, Mandailing Natal mengikuti tahapan pelatihan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Inilah putra-putri di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, calon pasukan pengibaran bendera merah putih yang akan bertugas pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 di Kecamatan Linggabayu. Sejak minggu kemarin, 40 putra-putri Kecamatan Linggabayu dari sekolah menengah atas sederajat mulai mengikuti latihan fisik dan pendidikan di lapangan sepak bola Kelurahan Simpang Gambir. Para peserta melakukan pelatihan informasi pengibaran dan penurunan bendera merah putih bersama anggota TNI pagi tadi. Pelatihan Paskibraka yang dilatih Sertu Holis Nasution akan berlangsung hingga 15 Agustus, yang akan dilanjutkan dengan gladi bersih dan pengibaran Sang Saka Merah Putih di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023 mendatang. Tahun ini untuk HUT RI yang ke-78 kami rekrut dari Kecamatan Linggabayu itu sebanyak 40 orang. Dari mana saja? Itu tingkat SMA Pak, dari SMA Negeri 1 Linggabayu dan juga MAN 4 Mandailing Natal. Yang jelas Pak, sehat jasmani rohani dan juga untuk postur itu mengizinkan untuk ikut Paskibra. Materi PBB dasar ataupun kita latih fisik juga, yang jelas nanti yang lebih detail nanti kita ajarkan tentang pelaksanaan upacara nanti di saat pengibaran bendera Pak. Pemirsa, sudah 16 hari lamanya anak dari Abdul Musi Saragih yang bernama Khairunisa Saragih, umur 14 tahun, remaja asal Dusun 1 Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, menghilang dari rumahnya.
Di kediaman orang tua Hairunisa Saragih yang berada di Dusun 1 Desa Serampah, hingga kini keluarga belum mengetahui keberadaan korban yang telah meninggalkan rumah sejak Selasa 11 Juli 2023. Korban terakhir kali pamit dari rumah untuk membeli bedak tak jauh dari rumahnya. Sejak saat itu keberadaannya tidak diketahui lagi dan handphonenya tidak bisa dihubungi. Abdul Muiz Saragih, ayah korban, kepada kontributor TVRI mengatakan bahwa keluarga telah melakukan pencarian dengan menemui sejumlah teman sekolah anaknya, namun hingga kini tiada hasil. Pihak keluarga juga sudah melaporkan kehilangan anaknya ke Polres Sergai agar segera ditemukan. Abdul Muiz Saragih menceritakan tidak ada tanda-tanda putrinya akan pergi dari rumah. Terakhir kali korban meminta uang Rp5.000 kepada ibunya untuk membeli bedak pada Selasa pagi. Dari rekaman CCTV memperlihatkan anaknya seperti orang bingung di depan toko yang ada di Desa Firdaus. Muiz pun merasa khawatir setiap hari dan tidak fokus berjualan karena nasib anaknya. Apalagi dia dan istrinya belum mengetahui kondisi buah hatinya tersebut. Dia pun berharap agar anaknya dapat segera ditemukan dan kembali pulang dalam kondisi yang baik. Satu lagi dia pergi itu pun tidak ada rasa kecurigaan dari kami. Dan dia nggak ada bawa apa-apa gitu. Sore itu nggak ada. Nggak ada komunikasi lagi. Waktu ditelepon nggak aktif lagi gitu? Nggak aktif. Sudah melapor Pak? Udah. Sudah melapor juga ke kepolisian ya? Anakku Hairunisa, ayah, mama sangat rindu samamu. Pulanglah nak, jangan takut nak. Ayah sama mama tetap menerima kamu. Sementara itu pemirsa, pengrajin ukir kayu di Kabupaten Deli Serdang nyaris gulung tikar disebabkan sulitnya pemasaran dan kurangnya perhatian pemerintah setempat untuk memajukan usaha kecil dan menengah. Beginilah suasana di lokasi tempat pengrajin ukiran kayu milik Edi Trisno yang berada di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Usahanya kini sepi dan nyaris gulung tikar, disebabkan minimnya minat pembeli dari hasil ukiran kayu yang ia buat. Berbagai macam produksi hasil kayu ukir seperti tempat tidur, lemari, pintu, jendela, hiasan dinding, serta berbagai macam perabotan rumah tangga lainnya. Usaha berawal dari pengrajin batu akik yang ia tekuni, namun ia ditawari abang sepupunya untuk menekuni ukir kayu pada 2016 lalu. Edi Trisno berkeinginan mengembangkan usaha ukir kayu dengan mengajak anak-anak muda di Desa Naga Timbul berkreasi bersama. Namun, niat baik itu tidak mendapatkan respon dari masyarakat, serta tidak ada dukungan dari pemerintah desa. Padahal lokasi kerajinan seni ukir itu berada di belakang kantor Desa Naga Timbul. Sebelum masuk pandemi COVID-19, masih ada masyarakat yang memesan berbagai hasil ukiran miliknya. Namun setelah COVID-19 sudah mulai mereda, orderan pembuatan ukir kayu sepi, bahkan bisa dibilang tidak ada. Untuk pemasaran selama ini ia lakukan lewat media sosial dan dari teman ataupun saudara saja. Edi Trisno berharap kepada pemerintah untuk membantu dalam berbagai persoalan, seperti bahan baku yang sudah jarang didapat, karena untuk mencari pohon jati sudah mulai langka dan mahal. Selain itu, untuk pemasaran dan minat masyarakat akan perabotan dari seni ukir juga sudah berkurang. Ini kebanyakan dari dari bahan jati. Kalau masa pemasaran kadang-kadang kan ada juga sih abang sepupu itu yang masarkan kan gitu kan. Kalau macam saya pribadi ya kadang-kadang melalui Facebook ya kan. Dan melalui sosmed lah dikatakan, melalui sosmed. Kebanyakan yang udah tahu datang kemari sendiri gitu loh. Kreativitas yang dimiliki Edi Trisno seharusnya dapat dukungan dari pemerintah, baik itu dari segi pemasaran ataupun promosi hasil karya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Jumat 28 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara untuk Jumat 28 Juli 2023. Pada pagi hari cuaca diperkirakan bercerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Langkat, Binjai, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari, diperkirakan cuaca berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara terpantau pada tanggal 26 Juli 2023, terdapat 4 titik yaitu di Kabupaten Padang Lawas Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Jembatan yang viral di media sosial karena dikunjungi pelaksana tugas Bupati Langkat, kondisinya sangat memprihatinkan. Rusaknya jembatan ini disebabkan melintasnya truk bermuatan over kapasitas untuk pembangunan jalan tol dan pengangkut material pasir dan juga bebatuan. Beginilah kondisi jembatan C Air Tenang yang sudah tidak sanggup menahan truk bertonase berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Akibat melintasnya setiap hari truk bermuatan over kapasitas untuk material pekerjaan jalan tol Kabupaten Langkat menuju Aceh. Kondisi jembatan jebol dan masyarakat terpaksa harus menutup lubang dengan lempengan besi. Tidak hanya itu, besi penahan bagian bawah jembatan juga telah melengkung karena beban yang setiap hari melintas melebihi kapasitas. Jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Padang Tualang dan Batang Serangan, sekaligus objek wisata internasional pemandian alam Tangkahan. Meski jembatan ini sempat viral di media sosial karena dikunjungi PLT Bupati Langkat Syah Afandi, namun hingga kini belum juga terlihat adanya perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat. Selain itu, warga Batang Serangan juga menganggap PLT Bupati Langkat tidak bisa menertibkan puluhan lokasi galian C yang diduga tidak memiliki izin operasional dan telah melewati batas titik koordinat. Salah seorang warga, Tino, mengatakan bahwa jembatan ini telah rusak selama 1 tahun sejak mulainya pembangunan jalan tol dan telah banyak korban akibat rusaknya jembatan, khususnya anak-anak sekolah dan ibu-ibu rumah tangga. Ini sudah berjalan hampir setahun. Setahun ya Bang ya? Hampir 8 sampai 12 bulan lah. Kami berharap masyarakat ini besi, khususnya lingkungan di PT Biji Besi, berharap ini diperbaikilah atas nama warga sekitar agar tidak terjadi korban lagi lah, karena udah mulai banyak korban. Pemerintah Kota Gunung Sitoli diminta lakukan perbaikan segera karena jalan nasional di pusat Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias mengalami rusak parah. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, ruas jalan nasional yang mulai mengalami kerusakan berada pada Jalan Yosudarso dan Jalan Diponegoro. Titik terparah dan sulit bagi setiap pengendara yang melintasinya berada pada Kompleks Eks Terminal Lama, persimpangan Polres Nias. Kondisi lama dikeluhkan warga karena menghambat aktivitas lalu lintas, termasuk aktivitas ekonomi, baik di dalam kota maupun lintas kabupaten kota yang ada. Tidak hanya itu, ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan yang sangat parah berada di arah Kabupaten Nias menghubung Nias Selatan. Kondisi jalan yang berlobang dan bergelombang. Ruas jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kepulauan Nias, sehingga kerusakan yang telah terjadi kini semestinya tidak dibiarkan hingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Pemerintah pusat diminta segera menanganinya secara tuntas agar keberadaannya mampu memperlancar aktivitas lalu lintas dan ekonomi warga daerah tersebut. Dengan begini, tujuan saya sebagai pelajar supaya pemerintah pusat memperhatikan
lebih untuk jalan nasional kami yang ada di Nias ini untuk diperbaiki supaya nanti aktivitas-aktivitas yang ada di Pulau Nias ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi sebentar lagi akan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu kami sebagai pelajar akan mengadakan beberapa seperti ekstrakurikuler yang akan menunjang pada pada Hari Kemerdekaan nanti. Perbaikan jalan nasional yang telah rusak juga berdampak pada kegiatan para pelajar di berbagai sekolah. Karena sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 yang sangat membutuhkan akses jalan baik dalam kota termasuk ruas jalan nasional. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution melakukan sidak di beberapa pangkalan gas di Kota Medan. Hal tersebut dilakukan menyusul langkanya gas LPG 3 kg di pasaran yang banyak dikeluhkan masyarakat. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution melakukan sidak di beberapa pangkalan penjual gas LPG 3 kg di beberapa tempat pada Rabu siang. Didampingi unsur Forkopimda Kota Medan dan pihak PT Pertamina, Bobi mengawali sidak di Kecamatan Medan Denai. Bobi melihat beberapa pangkalan mengalami kelangkaan gas 3 kg. Bobi melanjutkan sidak menuju Jalan Rawa Cakuk, Kecamatan Medan Denai. Warga pedagang pangkalan juga mengeluhkan langkanya gas LPG tersebut kepada pihak PT Pertamina sebab pasokan semakin langka beberapa hari belakangan. Kemudian Bobi melanjutkan sidak ke Jalan Bersama Medan Tembung dan didapati kondisi kelangkaan gas LPG 3 kg tersebut. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berharap kepada pihak PT Pertamina agar bisa menjamin stok gas LPG khususnya yang paling sering digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya jika stok gas LPG 3 kg langka akan mengganggu roda perekonomian warga yang ada di Kota Medan. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan gas LPG ukuran 3 kg, beberapa ibu rumah tangga di Kota Sibolga terpaksa harus membeli ke pangkalan gas yang berada di luar Kota Sibolga, seperti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Para ibu rumah tangga warga Kota Sibolga mengaku terpaksa harus membeli gas LPG ukuran 3 kg ke daerah luar Kota Sibolga, meski dengan harga yang sedikit berbeda. Dalam sepekan terakhir, sejumlah pangkalan gas LPG ukuran 3 kg di Kota Sibolga kerap mengalami kekosongan persediaan, seperti yang terjadi di salah satu pangkalan penjualan gas LPG di Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga. Belum tahu kita kapan dapat atau enggaknya, enggak tahu. Susah nggak Ibu merasa ke gas ini dapat? Susah lah, kami jualan, dagang. Kalau enggak ada gas macam mana mau dapatnya, masaknya. Kalau Ibu sendiri udah berapa lama Ibu rasakan ke? Udah ketakting kami kemarin 2 hari yang lewat, 3 hari yang lewat ketakting kami cari gas. Sementara itu, salah seorang pemilik pangkalan gas LPG di Kota Sibolga mengaku kosongnya gas LPG yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini disebabkan terjadinya keterlambatan pendistribusian gas yang dilakukan agen penjualan gas. Selain itu, jadwal pendistribusian gas dari agen ke pangkalan kerap tidak menentu. Pemilik pangkalan gas juga menyebutkan kosongnya persediaan gas LPG di tiap pangkalan juga sering dipicu adanya warga luar pangkalan yang melakukan pembelian. Untuk mengantisipasi terjadinya pembelian yang dilakukan warga lain, pihak pangkalan gas LPG di Kota Sibolga kini memberlakukan aturan setiap warga yang hendak membeli gas LPG 3 kg wajib membawa KTP elektronik. Kalau Bapak sendiri jualnya berapa harganya, Pak? Biasa, 18. 18.000. Terima jatah Bapak berapa banyak per tahun? Jatahku 15 biji. 15 biji. Ada nggak syarat yang Bapak berikan kepada masyarakat untuk mau membeli gas ini, Pak? Ada. Apa, Pak? KTP langsung difoto. Ini hari ini gas Bapak gimana, Pak? Belum datang. Kosong, Pak ya? Ya pemirsa, informasi lintas Andalas akan hadir untuk Anda sesaat lagi.
Pemirsa, warga Kota Bengkulu mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG subsidi 3 kg sejak beberapa hari terakhir di sejumlah pangkalan maupun warung yang menjual gas LPG. Hal ini dikarenakan stok gas LPG yang kosong. Kelangkaan gas LPG di Kota Bengkulu diakui warga sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Warga pun kebingungan meski sudah mencari ke sejumlah agen penjualan serta warung pengecer, mereka tak mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut. Selain itu tak jarang warga terpaksa membeli dengan harga tinggi hingga Rp25.000 per tabung dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp19.000 per tabung. Sejak kelangkaan ini, warga terpaksa menghemat penggunaan gas LPG 3 kg karena tak mampu untuk membeli gas LPG berukuran besar. Nggak tahu, kita ini kan ibu rumah tangga nih. Kemana nih nggak masak? Dari mana kita, Bu? Hah? Dari sini pengantungan. Udah sampai mana aja nyari? Sampai sawah lebar. Perkawan tuh sampai warung-warung kosong. Nggak ada. Nggak ada. Ketemu ya, Bu? Pakai KTP, kayak kakak, disetorkan di Pertamina. Tadi pagi lah banyak yang cari, Nek. Banyak, jangan lagi ingat. Tapi biasanya berapa banyak masuk kalau masuk? Kalau kita dikit ada. Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menyatakan kelangkaan gas LPG subsidi ini dipicu peringatan 10 Muharram karena banyak pedagang yang menggunakan gas untuk berjualan di Festival Tabut. Nah, ketika Bu ditanya kenapa di pasaran masyarakat mengeluhkan langka, nah mereka menyampaikan bahwa kaitan event Tabut itu kan banyak permintaan pedagang kuliner. Nah, nanti diharapkan setelah 10 Muharram Festival Tabut itu selesai, nah itu akan normal lagi. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pemirsa, salah seorang bakal caleg DPRD Bengkulu Selatan yang saat ini masih menjabat anggota DPRD terancam tidak memenuhi syarat. Salah satu anggota DPRD Bengkulu Selatan atas nama Imron Amin Yunus terancam dicoret dalam daftar bakal caleg DPRD Bengkulu Selatan. Penyebabnya karena yang bersangkutan belum melampirkan surat pengunduran diri dari partai politik yang mengantarkannya menjadi anggota DPRD Bengkulu Selatan. Imron Amin Yunus merupakan anggota DPRD Bengkulu Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Lantaran PKPI gagal menjadi peserta pemilu 2024, Imron Amin Yunus dikabarkan pindah ke Partai Umat. Nama yang bersangkutan terdaftar sebagai Bacalek DPRD Bengkulu Selatan Dapil 3 dari Partai Umat. Namun dalam dokumen berkas pengajuan Bacalek, Imron Amin Yunus belum melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota Partai PKPI. Kalau dari hasil pemantauan kita terakhir perbaikan itu tidak ada sama sekali, belum masuk surat itu. Artinya berpeluang TMS, Pak? Dari hasil pengawasan kita, kalau itu belum masuk sesuai dengan tahapan yang ada di PKPU, kemungkinan ya TMS. Sesuai aturan yang dipertegas dengan surat Mendagri tanggal 16 Juni 2023, setiap anggota DPR dan DPRD yang pindah ke partai politik lain, maka yang bersangkutan terancam di PAW dan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangan. Sejak yang bersangkutan ditetapkan dalam daftar caleg tetap DCT. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, verifikasi bakal calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah masih terus berjalan. Tercatat 374 bacalek dari 17 parpol dilakukan verifikasi administrasi perbaikan hingga 11 Agustus mendatang. Ketua KPU Bengkulu Tengah Meiki Helmansyah mengatakan, dari 374 bacalek yang dilakukan verifikasi administrasi, 17 parpol dipastikan siap maju dalam pemilu 2024 mendatang. Dalam verifikasi administrasi, KPU masih menemukan adanya bacalek terdaftar ganda pada 2 parpol, dan sebagian lainnya bacalek masih belum melampirkan surat pengunduran diri, terutama berstatus perangkat desa. Verifikasi masih akan berlanjut hingga 11 Agustus 2023. Setelah itu masih diberikan kesempatan untuk perbaikan hingga ditetapkannya sebagai DCS atau daftar calon sementara pada 18 Agustus 2023. Secara angka saya belum dapat
rekap terbaru. Tapi secara umum mudah-mudahan ini kan besok terakhir. Mudah-mudahan hari ini sudah semua sudah diverifikasi. Meiki menambahkan di Bengkulu Tengah terdapat satu parpol yang dinyatakan belum siap bertarung, yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lantaran diduga tidak memiliki caleg, sementara bersamaan dengan verifikasi administrasi perbaikan Bacalek, telah ditetapkan daftar pemilih tetap di Bengkulu Tengah. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Saya Dara Putri Novalidi, selamat sore dan sampai jumpa.